Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Apa semua sehat walafiat? Saya harap kalian semua di rumah masih tetap semangat belajar. Anak-anak yang saya sayangi, lama tidak berjumpa membuat Bapak rindu ingin bertemu kalian. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Jangan bosan ya. Nah, masih ingat kemarin bentuk pecahan seperti apa saja? Ada berapa kemarin bentuk pecahan? Siapa yang masih ingat dan masih sering belajar matematika? Ada berapa kemarin? Ada 4. Yang pertama ada bentuk pecahan biasa. Yang kedua ada bentuk pecahan campuran, ya kan? Pecahan campuran itu ditandai depannya yang ada angkanya, ya kan? Yang ketiga bentuk pecahan desimal dengan tanda koma. Dan yang keempat adalah bentuk pecahan persen atau per 100. Hari ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ya, kita hari ini akan belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Masih ingat kemarin lambang persen seperti apa, anak-anak? Lambang persen dilambangkan seperti gini: 0 atas kecil per 0 atas 0 bawah kecil. Ya. Nah, ini adalah lambang persen. Atau lambangnya adalah per 100, ya kan? Penyebutnya itu harus 100, ini artinya penyebutnya harus 100. Nah, pembilangnya nanti yang kita cari untuk mengubah pecahan biasa ke persen, ya. Nah, kalian buka LKS-nya halaman 16. Saya contohkan untuk setengah, karena dirubah persen ini kan pecahan biasa, ya kan? Pecahan biasa ke persen, dirubah ke titik-titik harus berubah menjadi persen. Nah, yuk, kira-kira diisi angka berapa? Caranya mudah sekali, ya. Caranya sangat mudah. Kalian kemarin sudah belajar pecahan senilai hampir sama. Ini kan tadi setengah, ya kan? Cara, ya, ini kan setengah. Nanti saya beritahu cara 1 dan cara 2, ya. Ini kan setengah. 1/2 atau setengah sama dengan, kan persen penyebutnya wajib 100, berarti penyebutnya nanti wajib 100. Nah, ingat bentuk pecahan senilai kemarin 2/100, ya kan? Lebih besar, berarti nanti dikali lah. 2 itu dikali berapa supaya menjadi 100? Kamu harus sudah cerdas. Perkalian 2. Oh, 2 saya kali berapa ya supaya hasilnya 100? Nah, siapa yang bisa menjawab? 2 kali 50. Kalian cek. 50 kali 2. 0 kali 2, 0. Semua angka yang dikalikan 0 hasilnya 0. 5 kali 2, 10. Loh, 2 kali 50, 100, ya kan? Sama saja, 50 kali 2, 2 kali 50. Sifat pertukaran atau komutatif.
Bawah kali 50 berarti atas kali 50 juga. 1 kali 50. Semua angka yang dikalikan angkanya sendiri hasilnya berapa? 50. Nah, kalau penyebutnya sudah 100 berarti tinggal menulis hasil. Hasilnya adalah karena pembilangnya 50 maka hasilnya adalah 50%. Berarti ini jawabannya. Nah, kalian jawab di sini. Mudah sekali kan? Cara yang kedua. Tergantung kalian nanti menggunakan cara yang mana. Ini sangat mudah cara kedua. 1/2 ya. Karena persen adalah per 100 maka kita kali kebalikannya ya. Atasnya saya kalikan 100% ya. Atasnya saya kalikan 100%. Maka 100 kali 1 100% ya. Nah, kan per 2 tinggal per 2. Lalu tinggal hasilnya 100 dibagi 2 berapa? 100 bagi 2 adalah 50%, ya kan? Kamu punya uang 100.000, kamu bagikan kepada 2 anak, 2 temanmu. Berarti kamu dapatnya kan 50. Maka 100 bagi 2 adalah 50. Berarti hasilnya adalah 50%. Nah, ini terserah kalian. Kalian boleh menggunakan cara 1 atau menggunakan cara 2. Ya. Beri contoh lagi. Oke, baik. Saya akan beri contoh lagi di kitab kalian. Kalian buka kitabnya halaman 22. Ya. Kalian buka kitabnya halaman 22. Ya. Kitab halaman 22. Nah, di situ ada soal A, B, C, D, E, F. Ada 6 soal. Ubahlah pecahan-pecahan berikut menjadi persen. Sudah dilihat kitabnya halaman 22. Nah, di kitab tertulis, misalkan saya contohkan yang mana ya? Yang A atau B atau C? Kalian pilih yang mana? Oh, saya contohkan yang C saja. C. Ya. 3/20 sama dengan titik-titik persen. Ya kan? Saya gunakan cara 1 dulu. Cara 1. Nah, tadi sudah saya bilang ditulis dulu bacaan biasanya 3/20. Kalau kepada persen maka per 100, ya kan? Paham? Kalau kepada persen per 100. Berarti kamu ke sini 20 kepada 100 kamu kalikan berapa? 20 kali berapa ya? 20, 40, 60, 80, 100. Berarti kali 5. Kalau bawah kali 5 berarti atas juga kali 5. Ya kan? 3 kali 5. 5, 10, 15. Kalau sudah per 100 tinggal kita bentuk kepada persen. Ya kan? Karena 15/100 maka hasilnya adalah 15%. Paham? Atau kita bentuk cara kedua. Nah, cara kedua. Cara kedua adalah dengan 3/20 pecahan biasanya dikalikan dengan langsung 100%. Kalau kalian mudah dalam menghitung perkalian dan pembagian angka besar, boleh menggunakan ini. Terserah kalian yang mudah yang mana ya. Nah, misalkan ini 3 kali 100. Berapa 3 kali 100? 300 per 20. Iya kan? Ini jangan lupa persen. Ini persennya tadi tulis.
Ingat, kalau pembagian atas dan bawah ada nolnya, pembagian atas dan bawah ada nolnya, tinggal kalian coret. 1, 1. Berarti tinggal 30 bagi 2%. Bisa 30 dibagi 2? Bisa anak-anak 30 dibagi 2? Bisa, karena belakangnya 0 bilangan genap, maka pasti bisa dibagi 2. Berapa 30 bagi 2? 15% loh. Sama tidak hasilnya? Sama. Paham? Terserah kalian. Kalian mudah menggunakan cara 1 atau cara 2. Itu yang kalian gunakan. Nah, catat dulu. Contoh 1, contoh 2. Contoh 1 saya ambil dari LKS halaman 16. Contoh 2 saya ambil dari kitab halaman 22. Terus caranya tergantung kalian. Kalian mudah menggunakan cara yang mana? Yaitu yang kalian gunakan. Sudah dicatat semuanya? Nah, selanjutnya adalah pecahan. Kita mengubah kebalikannya. Mengubah dari persen ke pecahan biasa. Nah, kita mengubah dari persen ke pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa ke persen. Sekarang kita hapus semua ya. Sudah kan nyatetnya? Nah, sekarang adalah mengubah persen ke pecahan biasa. Ya, mengubah persen ke pecahan biasa. Kalian lihat kitabnya halaman 23. Kitab halaman 23. Karena persen maka bentuknya adalah 25%. Nah, kalian rubah ke pecahan biasa. Ini contohnya. Contoh ya. Kitab halaman 23 saya contohkan. 25% dirubah ke pecahan biasa. Masih ingat? Persen sama dengan artinya apa tadi persen? Nah, persen sama dengan apa? Persen sama dengan 25/100. Nah, di sini gampang pengerjaannya anak-anak. Kalian tinggal menyederhanakan yang paling kecil. Jadi 25 sama 100 bisa dibagi berapa? Masing-masing bisa dibagi 5. 25 bagi 5 ya kan? 5, 10, 15, 20, 25. Kalian harus bisa. Di luar kepala kalian sudah menyimpan perkalian atau pembagian. Kalau 100 bagi 5 berapa Pak? Nah ini. Kalau kalian nggak mau susah, kalau saya dulu gini. 10 saja yang saya hitung. Oh 10 bagi 5. Atau kalian bisa menggunakan porogapit ya. Dulu saya bilang. Bagi 5. Ya kan? Tutup semuanya dulu. Tak buka 1. Oh 1 nggak bisa Pak. Yang di rumah lebih kecil. Harusnya yang di rumah lebih besar. Saya buka lagi 10. Bisa kan? 5 kali berapa yang hasilnya 10? 5 kali 2. Ya kan? 5 kali 2 hasilnya 10. 0. Karena di rumah masih nyimpen 01, maka di ke atas kan. Berarti 20. Ya kan? 5/20. Apa masih bisa dikecilkan lagi? Bisa Pak. Dibagi berapa? Dibagi 5. Ya kan? Dibagi 2 bisa? Nggak bisa. 5 bagi 5 berapa? 1. Karena sama. 20 bagi 5, 5, 10, 15, 20. Maka hasilnya 4. Nah ini sudah sederhana. Karena sudah ada 1. Bilangan prima yang paling kecil 2. Tapi 2 di bawah 1 berarti 1 ya. Nah ini hasilnya adalah 1/4. Paham sampai sini? Nah ini cara merubah persen ke pecahan biasa. Ini caranya. Contoh lagi. Kalian mau contoh lagi apa tidak?
Nah, kalian buka LKS-nya sekarang. Saya buka LKS-nya yang halaman 17. Saya buka LKS-nya halaman 17. LKS halaman 17 ya. Saya buka LKS-nya halaman 17. Kalian merubah yang mana yang kalian anggap sulit. Nomor 6. Saya pilih nomor 6 yang D. Itu sulit ya. Contoh 28%. Itu kan di soalnya gini. Ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Ingat ya, paling sederhana. Nah, kalian sudah belajar paling sederhana atau menyederhanakan. Sudah belajar pecahan senilai. Ya. Jadi tentu lebih mudah. 28% sama dengan berapa? Nah, caranya. Karena persen sama dengan 100, maka 28/100. Nah, angka ini kira-kira bisa disederhanakan berapa? Kalian coba bagi 2 bagi 2. 28 dibagi 2. Toro gapit lagi. Nah, buka satu-satu. Lah, 2 bisa kan? Bisa Pak, kali 1. 2 kali 1, 2. Diambil 8-nya tuh. Ya kan? 2 ambil 2, 0. Tidak usah ditulis. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2, 4, 6, 8 kali 4. 8, 0. Nah, ini hasilnya berarti 14 per 100 bagi 2. Gampang kalau bagi 2. 100 bagi 2. Uang 100 kamu bagi 2, ya 50. Ya kan? Bisa dikecilkan lagi? Bisa. Bagi 2 lagi. 14 bagi 2, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, berarti itu ya kan? Uang 50 kamu bagi 2, ya 25 Pak. Gampang. Berarti ini masih bisa disederhanakan apa tidak? Gak bisa kelihatannya. Saya coba bagi 3, 3, 6, gak bisa, ya kan? Saya coba 7 bagi 5, 7. Loh, gak bisa. 5, 10, gak bisa kan? Nah, berarti ini sudah sederhana. Nah, maka hasilnya adalah 7/25. Sudah 2 contoh soal yang saya jelaskan. Sekarang tugas kalian. Ya. Nanti tugas kalian lihat di bagian bawah foto. Nanti saya lampirkan foto untuk tugas ya. Kalian kerjakan dengan baik. Mengubah pecahan biasa ke persen dan mengubah persen ke pecahan biasa. Gampang kan? Kalau persen ke pecahan biasa tinggal menyederhanakan. 25% berarti 25 dirubah dulu 25/100. Lalu kalian sederhanakan, ya. Kalau tadi pecahan biasa ke pecahan persen, nanti kalian gunakan dengan pecahan senilai. Bawahnya menyebutnya ditulis dulu per 100. Ya. Kalian kerjakan, insya Allah nanti ada 10 soal yang harus kalian kerjakan dengan baik dan benar. Masing-masing skor kalau ada caranya nanti saya tambah nilai. Kalau kalian kerjakan tanpa cara nanti saya kurangi nilai. Terutama foto. Foto jangan dari bawah, dicek. Ya, foto dari atas supaya kelihatan, ya. Supaya saya menilainya gampang dan tahu angka berapa yang kamu tulis. Ya. Nah, kalau sudah bisa, kalian harus berlatih terus. Ada LKS soalnya seperti ini, kalian kerjakan di LKS. Nah, itu contohnya anak cerdas. Ya. Sekian pembelajaran hari ini.
Bapak harap kalian semuanya bisa dan mendengarkan apa yang Bapak jelaskan ya. Terima kasih. Jangan lupa dicatat juga materinya dan difoto juga dan dikirim GCR kalau bisa tepat waktu. Untuk tugas-tugas kemarin yang belum bisa dilihat di GCR semuanya. Insya Allah besok hari Kamis akan saya rekap dan saya beri waktu sampai hari Minggu untuk pengumpulan tugas yang belum ya. Kalau belum sampai hari Minggu saya tunggu, mohon maaf, nilainya akan saya beri skor 0 ya. Terus saya kalau nggak beri skor 0, nilainya dari mana? Kalian tidak mengerjakan apa-apa ya. Tetapi kalau kalian mau mencoba tapi salah semua, tetap saya beri nilai ya. Tetap saya beri nilai sesuai dengan kemampuan kalian ya. Paling sedikit saya kasih nilai, kalau nggak 70 ya 75 ya. Pokoknya kalian harus mengerjakan. Paham? Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.